Sebagai mahasiswa, kontribusi yang berdampak besar, apakah yang akan... Oh, sorry, gimana nih pertanyaannya? Sebagai mahasiswa kontribusi yang berdampak besar, apakah yang akan dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa industri pertanian selain bekerja di pabrik? Sebenarnya kalau kita bekerja di pabrik itu justru tidak akan berdampak besar sepertinya, karena siapapun bisa melakukan itu. Siapapun bisa melakukan itu jika kalian cuma pekerja biasa gitu kan, bukan seorang inovator, bukan seorang R&D barangkali ya, dia bagian pengembangan produk dan sebagainya, mungkin tidak akan berdampak besar karena peran kalian bisa digantikan oleh siapapun, bisa digantikan oleh robot juga. Saya pikir seperti itu. Tapi misalkan di luar pabrik ini ya, misalkan di luar pabrik apa sih yang bisa kita lakukan, kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan di terhadap masyarakat? Oke. Sorry, nggak ada terhadap masyarakat, tapi berdampak besar. Oke. Apa yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang bisa kita lakukan dan berdampak besar selain di dunia industri atau di pabrik? Banyak sekali. Kalau tadi saya keceplosan di masyarakat, ya itu salah satunya juga. Kita bisa memberikan kontribusi yang berdampak besar di lingkungan masyarakat, di kehidupan masyarakat, banyak sekali. Nah, ini nantinya tergantung skill apa yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki, kamu bisa menyelesaikan masalah yang seperti apa. Nah, itu nanti tergantung di situ, tergantung skill yang kamu miliki, bidang yang kamu tekuni dan lain sebagainya. Makanya di pertemuan itu saya juga menyampaikan bahwa gunakanlah kebebasanmu, kebebasan yang kamu miliki sekarang sebagai seorang mahasiswa untuk mengeksplor diri kamu, mengeksplor pengetahuan, mengeksplor diri kamu, mengeksplor pengetahuan, menuntut pengetahuan seluas-luasnya. Jangan batasi hanya di jurusanmu saja. Jangan dibatasi hanya di perkuliahan saja, jangan dibatasi hanya di kelas saja. Tapi silahkan eksplor diri kamu, cari pengetahuan seluas-luasnya, jangan dibatasi oleh apapun, jangan dibatasi oleh jurusan, jangan dibatasi oleh program studi, jangan dibatasi oleh fakultas dan sebagainya. Apalah kamu industri pertanian belajar hukum nggak masalah, kamu industri pertanian belajar sastra nggak masalah. Nanti akan ada saatnya ilmu yang kamu cari, ilmu yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu miliki itu bermanfaat dan bisa berdampak bagi kehidupan masyarakat, bagi diri kamu, bagi negara juga barangkali, ya kan. Jadi silakan eksplor diri kamu terlebih dahulu. Nanti jatuhnya di mana ya tergantung diri kamu mau memilih menjatuhkan diri di mana gitu. Jadi kalau bisa jangan ada saatnya kita menjatuhkan diri, ada saatnya kita jatuh di mana. Nah, itu nanti kalian manajemen sendiri kapan kamu harus menjatuhkan diri kemana, kapan dan lain sebagainya. Misalkan saya sama kayak kalian, lulusannya kan juga dari pertanian ya, dari di bidang pertanian juga gitu kan, atau lebih kalau berdasarkan keilmuannya lebih ke pengolahan pangan gitu ya. Nah, tapi saya kan jatuhnya atau menjatuhkan diri atau bergerak di bidang literasi. Ketika setelah lulus saya berusaha untuk bergerak di bidang literasi, ya kan. Lebih sasarannya ke para pemuda, sasarannya ke para remaja, ke anak kecil juga harapannya ke depannya dan lain sebagainya. Nah, saya kan berjuangnya di situ, di literasi, di pendidikan, padahal jurusan saya pertanian. Apakah yang saya lakukan itu berdampak? Mungkin sampai sekarang belum terlihat. Saya nggak bisa mengatakan berdampak atau tidak, tapi sampai sekarang belum terlihat. Tapi saya tetap melakukannya. Karena saya meyakini bahwa perubahan yang besar itu dihasilkan dari sebuah proses kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Itu yang saya yakini. Jadi buat kalian semua, kalau ingin membuat sebuah dampak yang besar, jangan langsung dilihat apa yang saya lakukan akan berdampak besar nggak, apa yang saya lakukan akan berdampak menyeluruh nggak, luas nggak. Jangan dilihat seperti itu, jangan dilihat sepenggal seperti itu. Coba lakukanlah satu hal yang bermanfaat, tapi lakukanlah secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Nah, kalau saya mengibaratkan, kalau boleh mengibaratkan, perubahan yang kita lakukan atau kontribusi yang kita berikan sekalipun itu kecil, itu seperti menyusun batu bata gitu. Ya, kalau kita mau menyusun rumah sebesar apapun itu kan pasti dibangun dari batu bata yang kecil. Terus kalau sekarang bata ringan itu ya. Itu kan kecil ukurannya, tapi rumah sebesar apapun, hotel sebesar apapun, bangunan sebesar apapun kan pasti disusun dari suatu hal yang kecil. Minimal dari pasirnya, dari semennya. Itu kan satu hal yang kecil, tapi bisa menjadi sebuah bangunan yang besar. Begitu pula kontribusi kita. Jangan dilihat secara langsung bahwa jangan secara instan gitu ya.
yang saya lakukan ini menghasilkan hal besar nggak? Jangan dilihat seperti itu. Tapi coba, apa yang kamu lakukan bermanfaat atau enggak? Kalau bermanfaat, coba lakukan secara terus-menerus. Karena suatu hal yang kecil ini akan menjadi besar pada waktunya. Kita seperti menyusun batu bata. Sehingga ketika lama-lama dia akan menjadi rumah, dia akan menjadi besar. Itu dia. Nah, atau mungkin kalau hal yang kita lakukan itu kecil banget, kontribusi yang kita lakukan kecil banget. Ya ibaratkan kita menjadi kontribusi kita itu seperti pasir. Kecil terus, kontribusi kita berikan terus secara konsisten, secara terus-menerus. Akhirnya kan pasirnya menjadi banyak. Bangunan yang sebesar itu juga dibangun oleh pasir yang kecil. Atau materialnya juga dari pasir yang kecil-kecil itu juga salah satunya. Nah makanya silakan eksplor diri kamu seluas-luasnya, kenali diri kamu dan coba cari pengetahuan seluas-luasnya, jangan dibatasi oleh bidang jurusan yang kamu ampuh sekarang, jangan dibatasi oleh itu. Karena banyak yang bisa kita lakukan di luar sana. Potong hewan kurban, kita bantu tetangga, bantu gotong royong potong hewan kurban aja juga sudah membuat perubahan kan. Saya pikir mungkin nggak besar tapi itu bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat, bukan hanya sekedar besar. Besar itu nomor sekian, yang penting itu bermanfaat dulu. Percuma perubahan kontribusi yang berdampak besar tapi dampaknya nggak baik, ya kan, dampaknya nggak ada manfaatnya, kan percuma nantinya. Makanya banyak yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa melakukan banyak organisasi-organisasi kemanusiaan yang bisa kita ikuti, banyak juga aktivitas-aktivitas yang berbasis sosial yang bisa kita ikuti, volunteer yang bisa kita ikuti, itu banyak sekali. Itu juga merupakan pengabdian yang sifatnya sukarela gitu kan. Nah itu juga yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau kamu mau berkontribusi di masyarakat, mau berkontribusi bukan mengorbankan, tapi mengikhlaskan diri kamu, mengabdikan diri kamu terhadap masyarakat, maka siap-siaplah menjadi atau mendapatkan masalah finansial. Ini bukan pasti ya. Ini potensi saja atau kemungkinan saja, bahwa ketika kamu mengabdikan diri kamu terhadap suatu hal yang non profit, maka ya siap-siaplah menghadapi masalah yang berkaitan dengan profit, berkaitan dengan finansial. Tapi mungkin kamu nggak akan kaya secara finansial, mungkin kamu akan mendapatkan tapi malah kaya akan masalah finansial. Tapi di sisi lain kamu akan menjadi pribadi yang kaya akan nilai. Itu dari saya. Kalau kurang puas silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.